Saudara, hari ini masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai. Pasangan calon dari 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota akan bertarung untuk merebut hati pemilik suara. Di sisi lain ada pula 37 daerah yang menggelar Pilkada versus kota kosong. Lalu bagaimana kerasnya pertarungan di Pilkada kali ini, khususnya di Pulau Jawa? Apa pula yang harus dikritisi dari kontestasi paslon melawan kota kosong? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada dosen ilmu pemilu Universitas Indonesia sekaligus Dewan Penasehat Perludem Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Freddy. Dan juga melalui sambungan virtual ada Koordinator Gerakan Kota Kosong Gertak Slamet Marioko. Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi Pak. Ya, saya ke Mbak Titi dulu Mbak. Kalau lihat kampanye pilkada yang dimulai hari ini kan ada di tadi sudah saya sebut ya 415 kabupaten kota, lalu 93 kota. Ini akan mulai kampanye hari ini semuanya. Ya, yang harus disoroti apa pemikiran yang pertama kali harus dimiliki oleh seorang pemilik suara sebelum mereka mulai jauh melihat sosok-sosok paslonnya? Yang harus dipahami bahwa suara itu berharga. Suara itu punya nilai, bukan cuma satu suara. Oke. Tapi justru dengan satu suara, kandidat itu bisa menang, bisa kalah. Ya. Nah, yang kedua adalah suara itu harus merefleksikan bagaimana kita berusaha menjawab persoalan pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan lebih besar masyarakat kita. Oke. Jadi bagaimana kita menerjemahkan, sebenarnya kan suara itu cerminan martabat diri kita. Karena Mas Radi, jurnalis, saya dosen, Mas Agung konsultan politik, dan apa dia rektor, mahasiswa, S1, S2, S3, SMA, semua dihargai sama oleh negara. Karena negara ingin mendengar secara setara. Nah, oleh karena itu penghargaan yang merefleksikan martabat diri kita, itu harus kita terjemahkan secara juga bermartabat. Oke. Nah, martabat itulah yang kemudian menjadi suara yang harus dibangun berbasis pengetahuan yang cukup. Siapa yang harus dipilih, mengapa dia harus dipilih. Kadang-kadang visi misi itu bisa ditulis dengan manis. Saya bisa bayar misalnya konsultan yang sangat pintar, lulusan luar negeri. Nah, Mas Agung bisa menuliskan visi misi 100 halaman, 200 halaman, tapi rekam jejak tidak pernah berbohong. Ya. Nah, kombinasi di antara keduanya, visi misi, program, gagasan yang ditawarkan, dan juga rekam jejak sebelumnya. Kalau dia bicara soal pemerintahan bersih, tapi ternyata pernah menjadi pelaku tindak pidana korupsi, ya berarti kan tidak koheren. Nah, jadi jadilah pemilih yang memang paham suara kita akan menjadi makna yang seperti apa. Oke. Ngomong-ngomong soal visi misi tadi, ini kan benang merahnya sebenarnya janji politik ya, janji-janji manis gitu. Kita lihat janjinya banyak banget kalau memang diperhatikan dari berbagai pasangan calon yang ada di pilkada serentak tahun ini. Tapi bagaimana pemilih ini kita kasih pandangan yang baik begitu, memilah antara mimpi sama realita. Mana yang mimpi kira-kira ini yang ngawang-ngawang nih mimpi nih, mana yang realistis untuk dijalankan? Iya, yang paling kita bisa ukur tadi rekam jejak. Ya. Jadi kalau dia tidak punya indikator prestasi yang terukur, otomatis kan merealisasikan sesuatu yang apalagi bombastis gitu ya, itu tidak akan mungkin. Tadi mewujudkan pemerintahan bersih kalau pernah menjadi pelaku tindak pidana korupsi sudah tidak akan mungkin. Yang kedua adalah kita memang harus agak capek sedikit mengukur soal misalnya kemampuan daerah. Contoh, sebagai bupati saya akan membangun bandara internasional, pelabuhan internasional. Kewenangannya siapa dulu begitu. Jadi cara yang paling sederhana adalah kita bisa berdiskusi dengan orang-orang terdekat atau orang yang dianggap punya pengetahuan. Apakah guru kita misalnya, atau orang tua, atau teman. Jadi biasakan untuk membangun diskusi sehingga kita saling bisa mengkomparasi. Contoh misalnya, saya akan tambah PAD di daerah ini menjadi 5 triliun. Padahal selalu minus PAD-nya. Nah, itu kan sesuatu yang apakah mungkin dijawab dalam 5 tahun. Jadi bagaimana membangun keterhubungan antara program manis yang ditawarkan dengan rekam jejak, kapasitas kemampuan daerah, dan yang paling penting apakah itu jadi kewenangannya bupati, wali kota atau gubernur begitu. Itu mudah. Dan yang terakhir Mas
sering-sering nonton Kompas TV. Nah. Jadi Kompas TV juga akan terus menyajikan nih rekam jejak. Kalau mulai diperhatikan sebenarnya sebelum masa kampanye dimulai itu kan sudah janji-janji manis itu sudah muncul sebenarnya ya dari kemarin-kemarin. Nah, saya ke Mas Agung terus untuk Pilkada Jakarta. Ini sudah dilakukan sebenarnya mengumbar janji ini oleh pasangan R.K. Suswono, lalu juga oleh Pramono Rano dan juga oleh Dharma Kun ya, yang juga maju dari jalur independen. Kalau Mas Agung lihat ini sudah langkah yang start awal yang bagus atau justru too much nih, berlebihan gitu? Iya, pertama memang kalau dilihat secara personal masing-masing pasangan yang maju di Pilkada Jakarta ini memang punya rekam jejak. Tapi problemnya apakah rekam jejak itu memang relevan dengan masalah, kebutuhan, aspirasi masyarakat Jakarta. Nah, sehingga sedikit banyak itu terefleksikan ketika ada dalam tanda petik nih seperti tema pagi ini kota kosong. Karena ada beberapa calon kuat yang sesuai dengan aspirasi mereka di survei. Ya kita sebut ada Pak Anies Baswedan, Pak Basuki Cahayapurnama tidak bisa maju seperti itu. Sehingga akhirnya mengkristal gerakan semacam ini bukan hanya di Jakarta tapi di banyak tempat. Nah saya kira ini yang menjadi keresahan bersama, common sense semua agar agar ke depan tidak terulang lagi. Nanti Mbak Titi bisa ulas lebih jauh bagaimana kemudian supaya itu bisa termitigasi dengan baik dan akhirnya ke depan bisa banyak calon yang muncul. Yang kedua memang pemilih Jakarta kalau kita tahu kan sangat rasional. Rasional itu apa? Tadi sempat disinggung juga ketika dia punya visi misi yang fantastis, bombastis, apakah memang rekam jejaknya mengatakan demikian juga? Contoh Kang Emil di Bandung, Jawa Barat seperti apa? Mas Pram sebagai Seskap, sebagai Sekjen Partai Wakil Rakyat, bagaimana prestasinya kontribusi sebagai Wakil Rakyat? Pak Kun sama Pak Dharma juga ketika di Polri, ketika sebagai aktivis ataupun akademisi, apa yang sudah dilakukan gitu. Jangan-jangan rekam-rekam jejak mereka tadi hanya sebatas untuk pribadinya saja, tapi untuk sekitarnya, untuk masyarakat dan seterusnya belum teruji dan terbukti mampu sesuai dengan visi misi tadi. Artinya apa? Visi misi itu tidak berdiri tunggal sebagai entitas yang tidak bisa kita kuliti, kita bedah ke masa lalu mereka, ke keseharian mereka, ke masa depan mereka juga. Kang Emil sehari-harinya gimana sih? Mas Pram seperti apa? Pak Dharma Kun bagaimana gitu. Dari situ kita akan tahu bagaimana sebenarnya sosok pemimpin ini. Apakah memang sejalan dengan visi misinya atau sebatas omongan doang seperti itu. Menarik kalau lebih jauh menilik Pilkada Jakarta. Tadi sempat disinggung juga sebenarnya dua entitas besar di Pilkada Jakarta, seorang Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama nggak ikut nih di Pilkada Jakarta kali ini. Ini yang menarik. Tetap ada 3 pasangan calon. Tapi tadi disinggung soal kota kosong, Mas Agung. Meskipun ada 3 pasangan calon, adakah juga potensi di Pilkada Jakarta ini bahwa masanya Anies Baswedan dan Ahok ini, ya sudahlah, saya tidak akan memilih siapapun karena saya melihat sosoknya Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama justru yang mampu mengendalikan atau memimpin Jakarta sebenarnya ke depan. Persis, karena apa? Karena kita tahu ya, mereka ini kan punya simpul masa yang jelas, yang solid. Ketika akhirnya tidak bisa maju pilkada, padahal pilkada itu adalah pertarungan magnet figur, uji personal kandidat, ini tidak terjawab dengan maksimal ketika nanti di hari H 27 November. Karena orang-orang yang mereka ingin pilih tidak ada. Nah, otomatis potensi itu ada berarti ya untuk otomatis ada. Dan sudah mulai kan ada gerakannya untuk coblos semua kandidat, misalnya teman-teman dari jaringan rakyat miskin kota, karena mereka merasa ketika dipaksa harus memilih satu paslon, tidak mau melegitimasi proses yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Gitu. Tapi ketika ada pasangan calon yang muncul, ada 3 loh ini di Jakarta ini. Tidak sehat juga kalau kita tidak menyalurkan hak suara sebenarnya. Apa yang kita harus endorse kepada pemilih? Apa yang kita harus edukasi kepada pemilih agar 3 pasangan calon ini sebenarnya bisa dianggap merepresentasikan keinginan rakyat Jakarta? Nah, concernnya akhirnya ada di 3 aktor ya. Pertama penyelenggara, mau nggak mau harus turun gunung, memastikan partisipasi itu tetap terjaga. Apalagi trennya di Jakarta ini meningkat ya dari waktu ke waktu. Sehingga mau tidak mau misalkan mengaktifasi relawan demokrasi, mengaktifasi pemerintahan ke level grassroots terendah seperti RT RW supaya terlibat semua. Yang ketiga yang paling penting sebenarnya bagaimana juga selain penyelenggara pesertanya sekreatif mungkin, semenarik mungkin mempresentasikan ya janji-janji kampanye mereka, gimmick-gimmick kampanye yang memang sesuai dengan tren perilaku pemilih Gen Z milenial. Dan yang terakhir sebenarnya bagaimana tim relawan partai-partai pengusung ini juga bergerak ke bawah, memastikan pada hari H nanti seluruh pemilih konstituen mereka
datang ke TPS mencoblos. Karena apa? Kalau tidak demikian, gerakan kotak kosong, coblos 3 paslon itu akan viral, akan bisa mendominasi, menghegemonik persepsi masyarakat Jakarta, bahkan ini bisa nyebar ke seluruh Indonesia yang punya kotak kosong. Nah ini bahaya saya kira, dan ini warning buat KPU di seluruh Indonesia untuk bekerja lebih ekstra lagi. Ya, dan tidak perlu mengancam pakai akan mempidanakan, karena itu bukan pidana. Ini belakangan ada yang ngancem-ngancem juga soalnya ya. Nah, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, Anda ini berarti ada di Brebes ya Pak ya, kalau saya tidak salah ya? Oke. Nah, Pak Slamet, apa yang menggerakkan Anda untuk membuat gertak ini ya, gerakan kotak kosong ini di Brebes, dan mengapa kalau Anda telusuri di Brebes ini bisa cuma punya satu pasang calon, Pak Slamet? Oh iya. Jadi gini Pak, saya dan teman-teman tergerak melihat fenomena kok kotak kosong banyak banget. Hampir yang tadinya sedikit naik jadi 100%-nya. Nah ini kok sampai terjadi di wilayah kami. Teman-teman itu prihatin terhadap demokrasi yang ada di Kabupaten Brebes. Ya, jadi dengan itu kami berembuk ini bagaimana menyikapi untuk ke depan Brebes. Kalau elit-elit politik yang ada di Kabupaten Brebes, semua elemen kok tidak memilih figur yang lainnya seperti itu. Oh hanya satu, bisa mengkerucut seperti itu. Sebenarnya ada apa di balik semuanya ini? Makanya kami tergerak dengan matinya demokrasi di Kabupaten Brebes. Kami ingin menghidupkan kembali demokrasi itu yang telah diambil alih oleh mereka, tapi mereka lupa suara yang sesungguhnya adalah di tangan rakyat. Jadi ini suara-suara untuk menyuarakan atau mengampanyekan kotak kosong di Brebes benar-benar ada dari bawah begitu ya Pak Slamet? Betul. Benar-benar dari arus bawah. Kekecewaan masyarakat yang baru kemarin diberikan kepada para wakil rakyat, ternyata dari partai-partai itu tidak mampu memunculkan kualitas pemimpin yang mampu dan bisa mengimbangi. Kok bisa blunder jadi satu? Makanya ada apa di balik semuanya ini? Kami ingin menggerakkan masyarakat sekaligus memberikan pemahaman demokrasi kepada masyarakat bahwa nyoblos kotak kosong itu sah. Yang tidak benar itu kita tidak nyoblos golput. Ya. Oh, yang tidak diperkenakan mencoblos golput, tapi kan sekarang ada medium kotak kosong gitu ya. Kalau memang calon yang diusung itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat, ya monggo kotak kosong yang dipilih. Tapi ada apa sih dengan pasangan calon di Brebes, Pak Slamet, bisa diceritakan nggak? Bagaimana emang sosoknya? Apa sudah dikenali masyarakat sana tidak ideal untuk memimpin Brebes? Bukan masalah ideal maupun tidak ideal ya, tapi Bu Titi Anggraini tadi sudah menyebutkan. Untuk calon itu pasti kita harus tahu background-nya dan latar belakangnya. Itu jawaban saya seperti itu. Oke, jadi minimnya rekam jejak juga menjadi pilihan masyarakat untuk akhirnya mengampanyekan kotak kosong begitu ya? Menjadi tolak ukur masyarakat. Jadi tolak ukur masyarakat. Nah ini satu fenomena lagi, Mbak Liti, kotak kosong. Selain tadi di berita pengantar di Pangkal Pinang masif, sekarang di Brebes juga masif. Ya, saya kok agak khawatir, ya ini memang legitimate gitu ya, kotak kosong ini. Cuman saya khawatirnya terresonansi ke seluruh Indonesia yang dipahami oleh masyarakat bahwa meskipun ada pasangan calon, saya tidak mau memilih siapapun karena sudah kecewa dengan kontestan yang ada di pilkada. Gimana nih Mbak Titi? Dalam tingkatan demokrasi yang matang, pemilih yang kecewa itu diwadahi. Karena itu menandakan ada koreksi atas proses politik yang berlangsung. Tadi Pak Slamet menarasikan dengan sangat bagus. Anda boleh punya kewenangan mengusulkan, tapi suara yang sesungguhnya ada pada kami. Jadi ketika Anda meninggalkan kami, maka kami akan memberikan penilaian, keputusan, apakah apa yang Anda buat itu kami setujui atau tidak. Karena konsep utama dari pemilu itu adalah konsen, persetujuan. Jadi pemilih jangan dilihat hanya sebagai objek ya Mas Agung. Kami punya otoritas mencalonkan, kamu harus terima apapun yang kami tawarkan. Pilihlah yang jahatnya paling sedikit. Tidak bisa seperti itu, justru kita harus bangun standar moral yang memang betul-betul benar.
bukan membenarkan hal yang biasa, tapi kan membiasakan yang benar. Nah, teman-teman dari Gertak ini membiasakan yang benar. Karena tadi mereka ingin satu fungsionalisasi partai politik. Ya. Partai berfungsi sebagai penghubung suara rakyat, bukan membangun kompromi antar elit. Yang kedua, betul sekali, kota kosong itu adalah saluran suara yang sah. Ya. Dan mereka tidak boleh dipaksa dengan misalnya menyatakan nanti kalau yang menang kota kosong uang daerah habis loh. Percayalah, negara sudah menyediakan konsekuensi atas pilihan berdemokrasi. Kalau kota kosong menang, maka sudah diputuskan pilkada akan tahun depan, bukan 5 tahun lagi ya. Karena ada narasi yang menyebutkan nanti di pilkada serentak 2029 baru akan ada pilkada lagi. Tidak, tapi tahun depannya. Nah, justru tadi saya setuju dengan Mas Agung. Yang harus dilakukan oleh pasangan calon, inilah kondisi demokrasi yang sebenarnya harus kita jawab juga dengan dewasa. Kan kita selalu ingin masyarakat kita dewasa. Nah, sekarang masyarakat kita dewasa secara politik. Tidak mau hanya disuapi oleh sesuatu yang mereka anggap tidak merefleksikan apa yang mereka mau. Jadi bangunlah narasi, gagasan, dan juga dialog yang betul-betul meyakinkan masyarakat, saya ini bukan main-main, saya ini bukan produk dari rekayasa. Nah, ketika kemudian masyarakat sudah didekati, diyakinkan, mereka masih merasakan butuh alternatif pilihan yang lebih baik. Artinya kan memang level masyarakat kita sudah tinggi tuh, tingkat keterdidikannya. Jadi jangan ditakuti, tapi malah diresponlah dengan demokrasi yang lebih matang lagi. Oke, tapi kalau bicara begini arahnya, Mas Agung, seolah-olah partai politik itu kan biang kerok di pilkada serentak. Kita juga tidak ingin menganggap partai politik itu biang kerok sebenarnya kan, karena mereka juga bagaimanapun dalam sistem bernegara dan berdemokrasi di negara kita punya peran penting, punya peran utama. Mereka menempatkan orang-orang terbaiknya di parlemen, pun juga di eksekutif. Gitu. Ini representasi partai politik yang diusung. Bagaimana kalau saat ini mengarahnya partai politik ini dianggap seperti biang kerok? Mereka harus memulihkan kondisi ini. Ya, saya kira memang sangat mendesak ya Mas, merevisi undang-undang pemilu kita kalau dalam konteks ini agar dari hulunya memang sistem kita benar mengkondisikan agar tidak terulang lagi fenomena kota kosong ini. Misalkan bagaimana soal yang paling utama itu pendanaan logistik ketika partai, kontestan, paslon itu berkontestasi. Itu kan sampai hari ini belum terjawab dengan baik. Ya, pendanaan sangat tinggi akhirnya memunculkan sebuah pesimisme kalau saya maju kemungkinan kalahnya besar, ngapain maju. Apalagi dalam tanda petik ada mahar yang harus mereka kondisikan untuk mendapat rekomendasi dari partai misalkan. Nah itu kan nggak murah ya. Dan itu yang membuat banyak kandidat berpikir lagi, apalagi ketika dia meng-cross check ke hasil surveinya. Elektabilitasnya rendah, logistiknya minim. Gimana mau menang, ya sudahlah saya nggak jadi maju. Yang maju ya memang benar-benar dapat rekom partai, kondisi dan logistiknya kuat. rekomnya juga harus ada dari DPP ya. Persis, Mbak. Dan itu ada harganya gitu. Dan itu yang membuat semua kandidat di seluruh Indonesia berpikir ulang untuk maju kalau memang kans dia menang kecil. Dan akhirnya ya saya kira ini presiden yang buruk ke depan kalau diteruskan. Apalagi syarat independennya juga berat. Harus mengumpulkan KTP sekian ratus ribu untuk Jakarta misalkan berapa 750.000. Itu kan nggak mudah. Kalau syarat itu dikurangi, threshold nggak perlu ada, saya kira akan banyak variasi menu demokrasi kita di pilkada nanti. Dan itu ujungnya ya revisi undang-undang pemilu nanti. Dan saya kira juga perlu dipertimbangkan juga apakah pilkada ini harus serentak. Nah itu supaya apa? Supaya ini harus ada kajian lagi lah. Karena lebih banyak mudorotnya. Tapi begini Mas Agung. Revisi undang-undang pemilu. Ujung-ujungnya partai politik juga loh yang revisi. Ini berkali-kali juga dalam setiap penyelenggaraan pemilu ada revisi. Dan mereka juga yang merevisi. Rekayasa ini justru kalau saya tarik ke belakang. Rekayasa politik ini justru dirangkai oleh mereka sedemikian rupa sejak awal begitu. Sehingga tercipta produk-produk undang-undang termasuk undang-undang pemilu yang terjadi saat ini. Nanti setelah jeda akan tanyakan gimana pengawasan juga terhadap orang-orang partai politik ada di parlemen supaya kita juga bisa ikut nih punya andil untuk mengawal kalau memang undang-undang pemilu harus direvisi sejak awal ditilik benar supaya bisa benar-benar memberi keleluasaan untuk rakyat memilih berdemokrasi dengan sehat. Saya akan tanyakan itu di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami kembali.